Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Di video ketiga ini saya masih bisa berbagi kepada teman-teman semua dan alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan serta umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, sebelum video ini dimulai, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan channel ini dan hingga saat ini per tanggal 10 Oktober 2020 di Google Classroom yang telah saya buat sudah ada sedikitnya 91 member atau partisipan yang sudah siap untuk berdiskusi. Baik, dan sebelum video ini dimulai, silakan untuk teman-teman untuk mengklik tombol subscribe supaya saya lebih giat lagi dan lebih semangat untuk membuat video-video menarik yang lainnya. Baik, di video episode ketiga ini, saya akan membahas tentang cara membuat form di HTML. Oke, nanti kira-kira form yang akan kita buat akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dengan tampilan seperti ini. Oke. Lalu yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus membuka text editor kita. Baik, di sini saya menggunakan Sublime Text 3 karena menurut saya aplikasi ini cukup mudah untuk dipahami bagi pemula. Baik, ketika kita sudah memasuki Sublime Text atau text editor teman-teman, penampilan awal akan blank seperti ini. Tidak ada apa-apa dan tatanan masih default. Oke. Lalu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat file baru. Dengan cara di sini kita ke menu bar, kita klik file, kemudian kita klik new file, atau teman-teman langsung saja jika tidak ingin ribet, langsung saja tekan Ctrl plus N. Nah, otomatis Sublime Text akan menampilkan dokumen atau file baru untuk kita ngoding. Belum siap untuk ngoding, di sini kita harus menyimpannya terlebih dahulu dengan cara kita ke menu bar file, kemudian save as, lalu kita cari folder yang untuk kita menyimpan codingan kita ini. Saya akan menyimpannya di folder episode 3 yang telah saya buat di sini. Saya di file name akan memasukkan index.php. Index, dan jangan lupa di file name ketika kita membuat codingan HTML, maka ekstensi dari file name-nya harus kita sertakan .html seperti ini. Lalu di save as type kita pilih file HTML. Jika sudah, kita klik save. Nah, maka file blank tadi sudah siap untuk kita jadikan file coding. Lalu selanjutnya kita harus membuat struktur-struktur utama di HTML dengan cara teman-teman tidak perlu mengetiknya satu persatu mulai awal. Langsung saja kita ketik di sini HTML, kemudian kita klik tab. Nah, maka Sublime Text akan otomatis menampilkan struktur yang akan kita buat. Di tag head ada yang namanya tag title. Di sini tag title itu berfungsi untuk menampilkan judul dari sebuah halaman yang akan kita buat nantinya. Jadi di tag title ini kita masukkan saja di sini episode 3 membuat form. Kemudian kita save, Ctrl S. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita buka folder tadi, kemudian kita klik kanan, open with Google Chrome. Nah,
Eh, di sini sudah tertera judul yang kita buat tadi, episode 3 membuat form di bagian judul halaman. Lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat background di body, membuat gambar sebagai backgroundnya. Kita kembali ke codingan kita dengan cara kita pergi ke tag pembuka body di sini. Kemudian kita ketik style dan di sini untuk memasukkan gambar menjadi background, kita harus mengetikkan background image. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa sertakan pula URL. Nah, kan ada tanda kurung. Kita buka folder tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan background ini untuk menjadi background utama kita. Oke. Kita lihat file name-nya adalah background.jpg. Kita kembali ke codingan kita. Di sini di dalam kurung kita ketikkan saja file name tadi background.jpg. Usahakan foto atau gambar yang akan kita jadikan background itu satu folder dengan codingan kita. Lalu kita save dengan cara Ctrl S. Tapi ini belum selesai. Kita harus mengatur background size-nya dengan cara kita ketikkan di sini background size. Kita ketikkan saja 100%. Nah, kemudian kita save dengan cara Ctrl S. Kita buka kembali Google Chrome. Nah, otomatis gambar tadi sudah menjadi background utama di halaman yang akan kita buat. Oke, langkah selanjutnya kita harus membuat text header untuk sebagai judul di tag body dengan cara kita membuat tag H1. Tapi sebelumnya saya ingin nantinya struktur yang saya buat itu rata tengah, maka saya harus membuat tag center di sini. Center, kemudian tab. Nah, kemudian saya ketikkan H1 belajar membuat form HTML. Kemudian kita save, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, otomatis nantinya belajar membuat form HTML akan muncul di atas background gambar yang telah kita atur tadi. Tapi kita atur lagi di tag H1-nya ini, kita tambahkan style. Kita atur padding top-nya. Kita atur 50 mungkin cukup ya. Oke, 50. Kemudian color kita atur warnanya putih. Kemudian kita save, Ctrl S. Kita buka kembali browser kita. Nah, otomatis warna akan berubah menjadi putih. Kemudian kita membuat formnya. Kita kembali ke codingan kita enter. Dengan cara kita mengetikkan form, kemudian tab, ini. Dan jangan lupa di tag pembuka form, kita tambahkan action. Ini hanya untuk tutorial saja. Jadi untuk action kita masukkan saja stringnya.
kemudian metode post. Jika sudah seperti ini, di dalam tag form kita membuat tag lagi yang bernama tag tabel. Nah, kemudian kita di tag pembuka tabel kita tambahkan style, lalu kita tambahkan border ya. Jadi kita ketikkan saja border style. Kita pilih border stylenya inset saja. Oke. Kemudian border radius. Kita atur mungkin 20 cukup kali ya. 20. Lalu padding right, padding kanan. Kita atur 30. Padding kiri juga 30. Kemudian padding top dan padding bottom kita atur sama yaitu 10. 10. 10 juga. Oke, kita save. Jika sudah, kita tambahkan lagi border color-nya dengan cara kita mengetikkan border color. Kita masukkan saja di sini warna apa ya? Mungkin masukkan saja warna ini. Kemudian Ctrl S dan kita sudah bisa langsung saja membuat data dari formnya. Tapi yang pertama kita harus memasukkan tag tr atau tabel row, kemudian td tabel data, nama seperti ini, kemudian lagi td. Kita menggunakan tag input di sini, input tab. Di tipenya kita masukkan saja text area. Oke. Maaf. Area. Di name kita ketikkan nama kamu. Oke. Jika sudah seperti ini, jangan lupa tambahkan di bagian belakang, tambahkan style. Kemudian border radius. Ini kita atur radiusnya 20. Oke, 20 saja mungkin cukup. Kemudian kita save terlebih dahulu ya. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika kita mengetikkan nama saya, dengan huruf kecil, nama saya, maka tulisan nama saya di bagian huruf N itu sedikit terpotong. Jadi di sini kita harus menambahkan style yaitu padding. Padding left.
kita atur 5 dan padding right kita atur 5 juga. Kemudian kita save, Ctrl S. Kita refresh. Nah, sudah tidak terpotong. Oke, jika sudah, di sini langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat input-input yang lainnya ya. Jadi kita membuat tag tr kembali, kemudian td, tabel data. Setelah nama mungkin kita masukkan usia. Oke. Kemudian kita buat tag td kembali, kita masukkan input, tab, kita masukkan number. Di name, kita masukkan usia. Oke. Style. Stylenya sama, jadi kita copy saja di style input nama, kita copy saja. Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Kita save, Ctrl S. Press. Jadi di sini kita membuat text area saja berarti. Text area. Ctrl S. Loh. Sebentar. Oh, tag penutupnya belum. Maaf, quote penutupnya belum. Jadi di sini Ctrl S. Nah, udah ada. Kemudian kita buat input yang lainnya. Kita buat tag tr kembali. Buat tag td, tabel data, jenis kelamin. Seperti ini. Kemudian kita buat td kembali di sini. Oke. Kita masukkan tag input. Tipe radio, name, kelamin. Oh, maaf. Di name kita kelamin, kemudian kita tambahkan lagi yaitu value atau nilai. Laki. Kemudian untuk teksnya kita ketikkan laki-laki. Oke, kita buat lagi input sama tapi untuk perempuan. Input radio, name, kelamin, value, perempuan. Di bagian teksnya kita ketikkan saja perempuan. Ini kita save dengan cara Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi kita bisa memilih salah satu dari pilihan laki-laki atau perempuan. Oke. Jadi lalu langkah selanjutnya kita membuat pilihan ganda kembali, tapi kita membuatnya dengan tag option. Di sini kita buat tag tr kembali, td, status, kita buat tag td lagi. Sebelumnya kita harus membuat tag select di sini. Di bagian tag pembuka
kita tambahkan select, kemudian name, pekerjaan, seperti ini. Kemudian style, stylenya sama ya, seperti style-style di atas, kita pastekan saja di sini. Oke, seperti ini. Kita hapus. Dan kita tambahkan quote penutup lagi. Setelah sudah seperti ini, kita buat tag option. Di bagian tag pembuka option, kita tambahkan value bekerja. Kemudian kita masukkan lagi teks bekerja. Kita buat option kembali. Option. Kita tambahkan value kembali. Tidak bekerja. Kemudian di bagian teksnya kita ketikkan tidak bekerja. Kemudian jika sudah, kita save dengan cara Ctrl S. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita buat lagi input, yaitu input username. Kita buat tag td seperti tadi. Username. Kita buat tag tabel data lagi. Input tab. Di tipe kita masukkan text area. Text area, name, username. Kemudian kita buat tag tabel row kembali. Kita tambahkan juga style juga ya di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat tag tabel row lagi, tabel data, password. Kita masukkan input di tipenya password ini, kita masukkan tipe password, name, password. Kemudian kita save dengan cara Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Oke, input username dan password sudah ada. Bedanya di sini kalau password kita memasukkan tipenya password. Nah, otomatis teks yang kita masukkan otomatis tersensor. Oke, langkah selanjutnya kita harus membuat tombol submit tetap di bagian tabel. Kemudian kita buat lagi tag tr. Kemudian kita masukkan td. Di bagian tag pembuka td, kita masukkan call span 2 atau 3. 2 saja ya, mungkin cukup. 2. Kemudian align. Kita atur tengah, rata tengah, center. Kemudian style. Padding top kita atur 30.
Kemudian mungkin cukup Ctrl S. Langsung saja kita buat di sini input tipe. Jadi di sini di bagian akhir kita buat dua tombol, yaitu tombol reset dan juga tombol submit. Jadi kita buat tombol resetnya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan input tipe reset. Kita ketik saja reset. Kemudian di bagian ini name kita hapus saja. Kita ganti value. Nah, di bagian value kita masukkan reset. Terus tak lupa kita tambahkan style pula. Padding right. Mungkin 20 cukup ya. 20 px. Kemudian padding left juga sama 20. Kemudian kita di padding top kita atur mungkin 10 saja, 10 px. Dan padding bottom juga sama 10 px. Jika sudah, tambahkan pula border radius. Border radius. Mungkin untuk radius di sini kita atur 20 px. Seperti ini. Kemudian kita save dengan cara Ctrl S. Kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, cocok. Sudah ada di sini. Tinggal kita membuat tombol submit. Dengan cara kita copy saja. Ctrl C. Tinggal kita ganti di bagian tipe. Di sini kita ganti yang tadinya reset, kita ganti submit. Dan di bagian value, kita juga masukkan submit. Ctrl S. Dan lihat hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini masih pakai huruf kecil ya, jadi kita ganti memakai huruf besar. Di bagian value kita ganti di sini pakai R besar dan S besar. Kita save. Nah, otomatis sudah terganti. Jadi di sini tulisannya di contoh ini tulisannya putih supaya terlihat karena backgroundnya warna gelap. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah sebentar, kita kembali ke text editor kita. Kemudian di tag tabel. Nah, di tag tabel kita tambahkan lagi style color di sini. Color kita masukkan warna putih supaya terlihat white. Kita save dengan cara Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, from yang kita buat sudah jadi. Nanti tinggal teman-teman mungkin mau memasukkan logo teman-teman juga bisa. Terus kita jika already have an account, login now. Menambahkan teks alpha link ini teman-teman juga bisa, alpha link. Hyperlink teman-teman juga bisa. Jadi mungkin tutorial yang saya buat di video ketiga ini mungkin cukup segini dulu. Jadi nanti teman-teman untuk mempercantik teman-teman gunakan kemampuan kreativitas teman-teman tersendiri.
supaya teman-teman bisa membuat form yang teman-teman inginkan. Jadi, mungkin cukup sekian untuk video episode ketiga ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, tinggalkan like dan juga klik tombol subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video menarik yang lainnya. Ingat, dunia kita perlahan menjadi dunia digital. Dia yang tidak bisa beradaptasi, maka dialah yang akan mati. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.